Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di hari Senin ini, siang hari di dalam acara doa puasa kita pada hari ini. Baik Saudara, kita akan masuk dalam firman. Kita akan lanjutkan pembahasan dalam Yesaya pasal 61. Ya. Kita akan lihat bersama Yesaya 61 Saudara ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Saudari Mei bisa bantu baca, Mei? Pak, Yesaya berapa, Pak? 61 ya? Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Kita akan lihat bersama Saudara Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Nanti Mei akan bantu membacakan buat kita. Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah firman Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Haleluya. Baik, terima kasih Mei. Saudara, kita akan lanjutkan apa yang kita sudah bahas ya di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, Saudara. Saudara, kalau Saudara bisa perhatikan dan renungkan, ini benar-benar ada satu janji Tuhan yang luar biasa, Saudara. Bagi saudara yang mengerjakan tugas doa ataupun pelayanan yang namanya pemulihan. Saudara, pelayanan pemulihan adalah pelayanan yang dikerjakan oleh Nabi Yesaya dan juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, makanya saudara dalam Lukas ya pasal 4 kita sudah bahas tadi pagi di dalam ayat yang ke-16 sampai 20. Tuhan Yesus mengutip ini untuk Tuhan Yesus terapkan kepada dirinya.
Di mana kita tahu saudara, pelayanan pemulihan itu yang mencakup beberapa hal yang kita sudah bahas tadi, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, kemudian merawat orang-orang yang sedang terluka ataupun sakit, kemudian yang ketiga adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, yaitu orang-orang yang terkikat dengan dosa dan iblis, dan juga yang keempat adalah membebaskan buat orang-orang yang sedang terkurung dari penjara. Ini orang-orang yang terkurung dengan masalah-masalah yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, supaya mereka keluar dan mengalami kemenangan daripada Tuhan. 4 hal ini adalah yang disingkat dengan nama pelayanan pemulihan. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya itu untuk mengerjakan tugas pelayanan pemulihan. Karena apa, saudara? Karena ada banyak hal dalam kehidupan orang, ya, setan sudah merusak sedemikian rupa. Dan tugas kita lah saudara, membawa kehadiran Tuhan di dalam diri orang-orang yang kita layani ini, supaya mereka benar-benar boleh mengalami satu pemulihan yang daripada Tuhan. Karena itu saudara, kita harus tahu, pada waktu kita mengerjakan tugas pelayanan pemulihan ini, saudara, di situ yang pertama dikatakan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Jadi kehadiran kita kepada orang-orang yang hidupnya sedang berantakan, sedang rusak, sedang hancur, sedang mengalami begitu banyak masalah dan persoalan, untuk apa? Untuk kita membawa kehadiran Tuhan dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang atas mereka. Tahun berkat Tuhan, tahun pertolongan Tuhan, tahun kemurahan Tuhan sudah datang dalam kehidupan mereka untuk memulihkan akan keadaan mereka. Bagaimanapun dan apapun keadaan yang mereka alami. Ini yang pertama, saudara. Kemudian dikatakan, ya, dan hari pembalasan Allah kita. Jadi saudara, tahun rahmat itu yang kita hadirkan dalam kehidupan seseorang ataupun satu keluarga, itu juga bukan saja menjadi tahun rahmat, tapi tahun di mana kita membawa kehadiran Tuhan untuk Tuhan membalas, ya, segala musuh-musuh kita. Itulah iblis yang sudah membawa kekacauan, kerusakan, kehancuran, dan segala macam problem di dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Jadi inilah saudara yang menjadi misi kita melalui pelayanan pemulihan yang kita kerjakan kepada orang-orang ini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu sudah datang kepada mereka. Tahun pembalasan daripada Tuhan untuk menyatakan pembelaan Tuhan atas mereka itu sudah tiba. Kemudian dikatakan yang ketiga, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengurniakan kepada mereka perisan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi saudara, kehadiran kita melalui pelayanan pemulihan itu adalah tujuannya saudara untuk memulihkan sukacita di dalam kehidupan orang tersebut ataupun keluarganya. Sehingga orang-orang tertentu yang mengalami kehidupan dalam kesedihan, mengalami stres, kesusahan yang mungkin begitu lama, ya, hidup dalam intimidasi, tekanan, mereka betul-betul boleh mengalami pemulihan Tuhan sehingga mereka penuh kembali dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan saudara, di situ dikatakan mereka, ya, mereka ini siapa sudah dimaksud? Mereka ini adalah orang-orang yang kita layani. Mereka pun mau dipakai oleh Tuhan, saudara. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi apa? Menjadi sunyi. Jadi luar biasa, saudara. Orang-orang yang kita layani, yang sudah mengalami pemulihan, Tuhan mau pakai mereka bahkan lebih dahsyat lagi. Karena urapan pemulihan
di dalam kita itu terimpartasi kepada mereka, sehingga mereka benar-benar akan dipakai Tuhan juga dengan dahsyat untuk melakukan pelayanan-pelayanan terobosan, pelayanan-pelayanan pemulihan bagi orang-orang lain. Nah, ini saudara, kita melihat saudara. Saya ingat saudara, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa tapi sudah Tuhan panggil, Billy Graham. Ya, kita tahu dia menjadi hamba Tuhan pada waktu dia masih hidup. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan nomor 1 di dunia di dalam pelayanan penginjilan. Ya. Dan kita juga tahu sampai akhir hidupnya betul-betul Billy Graham itu bisa menjaga integritasnya sebagai seorang hamba Tuhan yang baik, yang tidak glamor saudara ya. Dia kalau pelayanan ke satu negara itu dia akan membawa ya pendoa-pendoa syafaatnya. Ya, timnya itu ada sekitar 150 orang itu, satu pesawat kalau dia pergi pelayanan. Nah, saudara, menarik saudara, Billy Graham ini percaya Tuhan, ternyata hasil pelayanan seorang guru sekolah minggu aja. Guru sekolah minggu tidak menyangka bahwa seorang anak kecil yang dia layani itu menjadi seorang hamba Tuhan yang besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara jangan kaget nanti kalau orang-orang yang saudara dan saya layani, mungkin kita tidak jadi terkenal, mungkin kita tidak jadi besar, kita biasa aja. Tapi orang-orang yang kita layani, dikatakan oleh Tuhan, Tuhan pakai mereka dengan dahsyat. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Karena itu saudara, di dalam pelayanan, yang penting saudara kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah kehendak rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang itu yang kita layani. Saudara bisa lihat dengan Ananias. Ananias tidak terkenal saudara. Biasa aja. Kalau saya mau katakan Ananias itu siapa? Ananias itu seorang pendoa syafaat. Tapi Tuhan utus dia untuk melayani seorang yang bernama Saulus. Dan Saulus yang dia layani ini untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ya, kesembuhan dari matanya yang buta. Karena pelayanan daripada Ananias. Karena 3 hari Saulus itu dia buta. Karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia disembuhkan, matanya bisa melihat kembali. Bahkan Ananias menjadi seorang messenger of God, menyampaikan pesan Tuhan kepada Saulus, bagaimana rencana Tuhan buat Saulus ke depan. Dan benar kita lihat, Ananias biasa aja. Kalau kita lihat mungkin hanya sekali namanya dicatat di dalam Alkitab. Tetapi orang yang dia layani, yang namanya Saulus, menjadi seorang rasul besar, yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Saudara, jadi ternyata saudara pelayanan pemulihan ini begitu dahsyat. Dan selama bertahun-tahun saudara, Tuhan membawa saya untuk mengerjakan pelayanan pemulihan. Yaitu pelayanan di bawah mimbar. Banyak orang hanya sibuk mencari panggung, pelayanan di depan orang banyak, di belakang mimbar yang bisa dilihat orang terkenal. Padahal saudara, bukan itu yang penting. Yang paling utama justru pelayanan di bawah mimbar ini, yaitu pelayanan penggembalaan. Pelayanan penggembalaan, pemulihan bagi tubengan orang yang membutuhkan. Nah saudara, ini misi yang Tuhan kasih kepada kita ya di dalam pelayanan pemulihan ini, yaitu untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan sudah datang kepada orang kita layani, untuk memberitakan hari pembalasan Tuhan untuk mereka, dan untuk mengubah mereka menjadi kembali penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena ternyata Tuhan punya tujuan yang dahsyat, saudara. Buat orang-orang yang kita layani itu, Tuhan mau pakai mereka. Bahkan lebih lagi daripada kita. Tetapi saudara, kita melihat di sini, bagi kita yang mengerjakan tugas pelayanan pemulihan, kalau saudara baca renungkan, saudara akan terkejut ya.
saudara akan betul-betul kaget ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa ternyata berkat-berkat yang akan diterima oleh saudara dan saya kalau kita mau melayani pelayanan pemulihan ini. Saudara, yang pertama saudara, apa yang Tuhan akan lakukan bagi setiap kita yang mau mengerjakan tugas pelayanan pemulihan? Yang pertama dikatakan di sana, ayat yang ketiga, memperlihatkan keagungan Tuhan. Nah, jadi melalui pelayanan pemulihan yang saudara dan saya kerjakan kepada orang-orang yang membutuhkan, Tuhan mau mendemonstrasikan, Tuhan mau menyatakan kedahsyatannya, keagungannya kepada orang-orang yang kita layani. Bahwa Yesus benar Tuhan, bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Yesus benar-benar nyata buat mereka. Mereka betul-betul mengalami pengalaman pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama, saudara. Ya, kita yang melayani pelayanan pemulihan ternyata Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menyatakan keagungan daripada Tuhan. Ya, ini saudara berkat yang luar biasa. Tuhan mau menyatakan kedahsyatannya kepada orang-orang itu melalui kehidupan saudara dan saya. Kedua dikatakan, ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Berarti apa saudara? Ini bicara orang-orang yang memang saudara di samping mungkin dia sebagai seorang pengusaha kalau zaman sekarang ya, di sini kalau kita lihat dia punya usaha ternak ya. Dikatakan orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba. Artinya apa saudara? Ternyata kalau kita walaupun kita melayani di dalam profesi kita, mungkin ada yang jadi ibu rumah tangga, jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi profesional. Tapi saudara dan saya mengerjakan pelayanan pemulihan, ternyata usaha pekerjaan kita ini akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Makanya dikatakan orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Jadi kalau kita katakan sebagai seorang pengusaha, kita punya perusahaan, Tuhan akan kirim orang-orang yang luar biasa. Tuhan akan kirim Yusuf di tengah perusahaan kita, sehingga sebagai bos kita nggak perlu pusing ngurusi perusahaan justru. Karena ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menjadi berkat dalam perusahaan kita. Ya. Manakala kita juga mau fokus melayani Tuhan, pemulihan bagi orang-orang, itu usaha kita, pekerjaan kita, itu akan diberkati oleh Tuhan. Ada orang-orang yang datang, di sini dikatakan gembala kambing domba, ya. Kemudian dikatakan di situ petani. Ini bicara orang-orang yang membangun kita itu akan datang, saudara. Datang apa? Datang memberkati kita. Kalau kita punya perusahaan, datang untuk apa? Memberkati perusahaan kita, bisnis kita, usaha kita. Jadi luar biasa saudara. Yang pertama Tuhan nyatakan keagungan, kedahsyatan yang buat kita, mujizat-mujizatnya kepada orang yang kelayani. Kemudian yang kedua, Tuhan kirim orang-orang yang datang untuk memberkati kita. Baik kehidupan kita maupun usaha pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga saudara, dikatakan apa? Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai apa? Pelayan Allah kita. Walaupun mungkin saudara tidak sama seperti saya sebagai hamba Tuhan full time, tetapi saudara, karena kita mengerjakan tugas pelayanan pemulihan, banyak orang dipulihkan melalui pelayanan kita. Akhirnya kita akan dikenal sebagai apa? Dikatakan sebagai imam Tuhan.
sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Orang-orang yang akan memberikan gelar itu kepada kita. Karena melalui pelayanan kita, mereka betul-betul boleh mengalami mujizat, terobosan, pemulihan daripada Tuhan. Sehingga mereka akan mengakui, akan memperlakukan kita sebagai apa? Sebagai dikatakan imam Tuhan, pelayan Tuhan. Ini yang ketiga, saudara. Ya, bagi kita yang mengerjakan tugas di dalam pelayanan pemulihan, ini berkat ketiga yang kita akan terima daripada Tuhan. Kemudian saudara yang keempat, nah, kamu akan menikmati, dikatakan apa? Kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Yang keempat, saudara, ini yang luar biasa juga kita lihat, ternyata orang-orang yang akan melayani pelayanan pemulihan itu, mereka akan mendapatkan yang namanya transfer of wealth. Akan menerima yang namanya pemindahan kekayaan. Maka dikatakan kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Luar biasa, saudara. Ini ngomong kekayaan bangsa-bangsa. Waduh, luar biasa besarnya, saudara. Jadi akan menerima berkat yang limpah dari Tuhan. Kenapa, saudara? Ingat baik-baik. Pada waktu kita melayani pekerjaan pelayanan pemulihan, kita berhadapan dengan apa? Orang miskin. Orang miskin kalau kita layani bisa kasih berkat enggak ke kita? Gak bisa kan? Gak punya duit. Malah mungkin kita yang kasih berkati dia. Orang yang lagi banyak masalah, persoalan, dia bisa berkati kita enggak? Mungkin enggak bisa. Tetapi saudara, Tuhan justru yang mau kasih kita berkat. Karena itu saudara, saya selama 35 tahun di dalam pelayanan, itu saya nggak pernah lihat duit, saudara. Dalam pengertian apa? Saya nggak pernah lihat itu orang kaya atau miskin. Nggak lihat, saudara. Yang penting orang itu sungguh-sungguh mau dilayani, saya akan layani, saudara. Ada banyak orang nggak ngerti ini. Nggak mau layani, nggak ada duitnya. Nggak mau layani, miskin, susah, kere, dan sebagainya. Saya, saudara, mengalami dalam hidup. Justru saya melayani orang-orang begini, saya diberkati Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita punya ketulusan, kemurnian. Siapapun yang Tuhan bawa, atau orang bagaimanapun yang Tuhan pertemukan dengan kita, kita layani saja dengan motivasi yang tulus karena kita mencintai Tuhan dan kita mencintai jiwa-jiwa itu. Ini janji Tuhan loh, saudara. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Jadi orang-orang yang bergerak dalam pelayanan pemulihan itu tidak mungkin, saudara, pasti diberkati Tuhan di dalam keuangan. Seperti hambanya Bu Pendeta Elis yang ada di sini. Beliau suka melayani orang miskin, orang susah. Malah dia demen layani yang begituan. Ya, coba saudara tanya, diberkati nggak Bu Elis? Diberkati, saudara. Ya, makanya saya bilang ada krisis COVID seperti ini, saya nggak kepengaruh, saudara. Ya, ada orang-orang kan yang pelayanan itu kan udah pusing gitu loh. Karena mereka cuma berharap lewat panggung, mereka khotbah, menjadi WL, mereka dapat berkat. Begitu kena begini, puyeng dah. Ya, saya dari dulu nggak pernah kepengaruh, karena saya nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Orang undang khotbah lah saya layani, orang mau minta doa saya layani, orang yang punya masalah persoalan saya layani. Dan memang biasanya paling banyak yang nyari saya itu adalah orang-orang yang punya masalah, yang butuh pemulihan. Ya.
Karena itu kalau saudara tanya, Pak Ebron hidupnya dari apa? Hidup saya dari Tuhan. Saya bukan hidup dari persepuluhan, saudara ya. Saya juga bukan hidup karena ada bos yang support. Tenang aja Pak Ebron, pelayanan aja, nanti setiap bulan saya kasih sekian. Yuk tenang aja. Tidak ada saudara ya. Ya, saya nggak hidup dari persepuluhan, saya nggak hidup dari bos yang support, atau saya juga tidak hidup karena saya punya perusahaan sendiri, nggak ada. Ya, yang support saya cuma satu bos, itu bos sorga. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, karena dia adalah Panglima Agung saya, ya, Panglima Agung kita semua. Ini yang namanya hidup dengan iman, saudara. Kalau kita kerjakan pelayanan pemulihan, itu Tuhan bilang loh, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Dahsyat kan? Ya. Kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Amin. Jadi saudara, tahun ini kita akan memasuki masa transfer of wealth. Kalau kita ingin diberkati, layanilah orang miskin. Layanilah orang susah. Mungkin saudara bilang, Pak Ebron, saya nggak bisa konselingi dia, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Saya mesti ngapain, Pak? Ya. Nanti saya satu saat akan bikin training, saudara, untuk konseling doa pemulihan, supaya saudara bisa mengkonseling orang, melayani orang-orang, supaya mereka mengalami pemulihan. Dan materi yang saya kerjakan ini hasil daripada pengalaman intisari selama 35 tahun saya melayani doa dan konseling. Kalau saudara masih nggak ngerti, aduh Pak, masalah apa saya nggak tahu. Saya mau ambil ayat dari mana saya juga bingung. Ya, saudara, yang penting saudara bisa berdoa kan. Kalau kita bertemu orang miskin tujuannya supaya apa? Supaya diberkati kan, keluar dari kemiskinan. Ya itu doain aja. Kan yang kerjain siapa? Bukan kita kan. Orang itu ngalami mujizat Tuhan bukan karena banyaknya ayat yang kita kasih. Ya, atau banyaknya nasihat yang kita kasih. Tapi saudara, bagaimana Tuhan sendiri yang memakai kita menjawab doa kita kan? Kan itu yang penting. Biar kita punya ilmu konseling luar biasa, kuasai banyak ayat, kita bisa doain ke orang itu. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak jawab kan tidak ada gunanya. Karena yang jawab doa kita kan Tuhan. Yang bikin terobosan, mujizat, pemulihan kan Tuhan. Yang penting kita mau layani aja, kita doain aja. Sebatas kemampuan kita. Ya. Saya ingat dulu ya, ada satu orang anak saudara ya. Kayaknya ini kisah sungguhan sih ya. Anak ini dia nggak tahu doa yang lain selain doa Bapa kami, karena cuma itu yang diajari. Bapa kami, berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Saudara, satu saat saudara, ini anak ini dia nyasar ke hutan. Jalan-jalan, main-main, nyasar ke hutan, saudara. Waduh, di hutan dia ketemu dengan harimau, saudara. Nah, saudara, anak kecil otomatis jadi makanan empuk dari harimau, ya. Anak ini pada waktu dia ketakutan, ketakutan setengah mati. Dia langsung tutup mata, dia ingat doa. Tuhan berkatilah makananku pada hari ini. Dia bilang, Tuhan berkatilah makanan kami pada hari ini. Begitu dia amin, itu harimau sudah pergi, saudara. Ya, anak ini dia nggak tahu mau bikin apa, saudara. Ya, dia cuma tahu yang dia bisa berdoa. Doanya juga Bapa kami. Ketemu harimau, berkatilah makanan pada hari ini. Ya, begitu dia amin, harimaunya udah pergi. Nah, jadi saudara, kita layani aja, saudara ya. Mungkin tetangga kita, family kita, layani. Nanti waktu akan membawa, ya, otomatis nanti Tuhan semakin memperlengkapi kita, semakin berkembang dalam kita pelayanan, ya.
Dulu saudara, saya kalau nangani orang kerasukan setan, saya pernah cerita ke saudara, itu bayangkan saudara, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lama sekali ya. Tapi karena saya perjamuan kudus, saya nggak kecapean gitu. Ya, kalau saudara tanya, Pak Ebron kok lama? Waduh, setannya banyak banget saudara, dan setannya pangkat-pangkat tinggi. Tetapi saudara, setelah saya dilawat Tuhan, ya, saya mendapatkan pengurapan sebagai seorang jenderal Tuhan. Ya. Kalau sudah tanya pengurapan jenderal itu apa, Pak? Yaitu pengurapan yang dalam Yesaya 21 ayat 1 sampai 10. Itu pengurapan untuk kita berperang, saudara. Nah, itu saudara, ajaibnya begini. Waktu setelah Tuhan lantik saya jadi jenderalnya, panglimanya, itu ngusir setan itu tidak perlu lama-lama, saudara. Ya. Sekarang ini kalau saya layani orang-orang kerasukan setan, tidak perlu lama-lama. Mau setan pangkat pendek, pangkat tinggi, khususnya saya bicara, itu 1 jam selesai, udah kelar. Wah, dulu saudara, ampun dah, dari jam 8 sampai jam 4 sore, saudara. Ya. Dulu ada yang kerasukan, saudara, kita layani. Saya penguasa Banten. Ya. Saya tidak bisa dikalahkan. Ya. Ngomongnya begitu. 1 jam kelar juga dia, kabur. Ya. Nah, saudara, ya sudah, kita kerjakan aja apa yang kita bisa gitu, ya. Kemudian saudara, yang kelima dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Wah, luar biasa, saudara. Udah dikasih kekayaan bangsa-bangsa, dikasih apalagi, saudara? Dikasih warisan. Ya, dikasih warisan oleh Tuhan, dan kita dikatakan juga ditambah bonus, dikasih sukacita abadi. Ya. Dikatakan mendapat warisan 2 kali lipat di negeri. Jadi saudara, kita akan diberkati berlipat kali ganda dibanding yang sekarang. Amin. Percaya nggak saudara? Saudara akan diberkati berlipat kali ganda oleh Tuhan. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Dikatakan apa? Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dahsyat ya. Saudara, ternyata kalau kita melayani pekerjaan pemulihan, kita melayani orang miskin, orang susah, mereka tidak bisa memberkati kita secara keuangan. Kita memiutangi siapa, saudara? Kita memiutangi Tuhan. Saudara, makanya sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, yang penting melayani saja. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, kita kerjakan aja. Jangan pernah pikir, oh saya melayani ini dapat apa, saya melayani ini dapat apa. Jangan pikirin itu. Karena saudara, ternyata setiap pelayanan yang kita kerjakan, Tuhan ngomong apa di sini? Tuhan katakan, Tuhan memberi upamu dengan apa? Dengan tepat. Karena kita memiutangi Tuhan yang akan membalas kepada kita pada waktunya, saudara. Jadi Tuhan akan kasih loh, saudara, upah kita itu dengan tepat. Kalau bos di dunia bisa curang, saudara ya. Mungkin ada orang kerja lembur, nggak dibayar lemburannya. Ya. Tapi Tuhan, Dia Maha Kaya, Dia akan membayar, saudara, dikatakan upah kita dengan tepat. Kalau saudara melayani, saudara tidak dikasih berkat, tidak usah persoalkan. Pasti dapat berkat itu. Tapi jangan pernah pikir dari mana dan bagaimana. Yang jelas dari Tuhan. Amin, amin.
Makanya kalau ada orang-orang hamba Tuhan yang melayani di Menara Doa Segala Bangsa, saya bilang jangan berharap dari uang kas Menara Doa Segala Bangsa, karena belum banyak. Haraplah dari Tuhan. Yang jelas pasti saudara melayani di sini, saudara pasti diberkati Tuhan. Tidak mungkin, tidak. Ya. Karena saya mengalami itu, saudara, dalam pelayanan kepada orang-orang, ya, saya tidak pernah lihat, saudara. Itu selalu, saudara, mesti diberkati. Kadang-kadang saudara kita melayani A, tiba-tiba berkatnya dapat dari Z yang kita nggak ngerti. Dia sendiri nggak tahu kita lagi melayani. Amin. Cuma dia diperintahkan Tuhan, digerakkan Tuhan memberkati kita. Dan selama saya full timer, saudara, itu saya mengalami seperti itu, saudara. Makanya saya nggak pernah lihat-lihat, ya, melayani. Karena ini Tuhan itu akan memberi upah kepada saudara dengan tepat. Dan dikatakan akan mengikat perjanjian abadi dengan kita. Artinya apa? Janji-janji Tuhan itu dia akan tepati dalam hidup kita. Kemudian saudara dikatakan yang terakhir ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang apa? Yang diberkati Tuhan. Waduh, dahsyat saudara ya. Amin. Ternyata Amin. bukan cuma kita diberkati luar biasa. Kita punya anak cucu itu diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga orang akan kenal keturunan. Keturunan Pak Marlon misalnya. Wah, keturunan Pak Marlon, keturunan yang diberkati Tuhan. Ya. Amin. Keturunan Amin. Pak Benyamin misalnya. Wah, keturunan yang diberkati Tuhan. Keturunan Bu Leda, keturunan yang diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Kita ternyata kalau mengerjakan pelayanan-pelayanan seperti ini, itu kita memberikan warisan kepada anak cucu kita. Mereka nanti yang petik hasilnya. Mereka nanti yang senang. Makanya saudara-saudara bersyukur kalau saudara mungkin punya orang tua hamba Tuhan. Dan dia hidup benar melayani Tuhan. Kalau saya, saudara, bapak saya ini pekong, saudara. Ya, tidak kenal Tuhan. Jadi ini saya dapat katakan babat alas. Saya bilang ke anak saya, Reinhard, ya, apa yang papa perjuangkan dalam hidup ini, kamu nanti yang nikmati. Ya, sama seperti hamba Tuhan Abraham Alektanil Putra yang sudah Tuhan panggil. Dia berjuang mati-matian dari muda. Yang nikmati siapa? Anak-anaknya. Nah ini, karena ini ada janji Tuhan, ya. Kita punya anak-anak itu akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau kita kerjakan pelayanan pemulihan. Karena itu saudara, Yesaya dia berkata apa? Pada waktu dia mendapatkan tugas visi misi ini dari Tuhan dalam hidupnya. Aku bersukaria dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jadi Yesaya benar-benar dia dapat visi misi secara pribadi dalam hidupnya untuk dia kerjakan. Dia benar-benar sukacitanya luar biasa. Sukacita seperti orang yang mau nikah, pengantin yang mau nikah pasti sukacitanya luar biasa kan? Ya, nggak ada saudara orang pengantin yang mau nikah mukanya merengut saudara. Pasti dia senang, sukacita sekali karena akan masuk dalam pernikahan. Nah itu, ini visi misi buat saudara dan saya pribadi. Karena itu salah satu visi misi kita di Menara Doa Segala Bangsa adalah visi misi pemulihan. Dan visi misi pemulihan itu sesungguhnya bukan visi misi hanya satu visi misi satu gereja atau menara doa seperti kita atau yayasan, tapi ini visi misi buat saudara dan saya pribadi. Yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Nabi Yesaya kerjakan, dan yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan juga. Dan saudara sudah tahu, sudah dengar secara jelas betapa saudara ternyata ya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita mengerjakan tugas pelayanan ini. Karena itu bagi saudara yang sudah mengerjakan ini,
Mari kerjakan pelayanan pemulihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Karena ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum, mari mulai melangkah. Karena saat ini di sekeliling kita ada banyak orang yang sedang susah. Banyak orang yang sedang bermasalah. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka butuh kehadiran Tuhan melalui kehadiran saudara dan saya. Mari kita mulai melangkah. Mungkin itu mulai dari saudara kita, family kita, tiba-tiba mereka tanpa sadar digerakkan Tuhan curhat ke kita. Oh, saya punya masalah ini begini. Oke, saya doain ya. Gitu. Jangan bilang, oh saya udah kenal pendeta, nanti saya bawa ke Pak Hebron ya. Nggak usah saudara. Kecuali saudara mungkin masalah-masalah berat. Ya, ada hamba Tuhan bagi saya, Pak Hebron, inilah you yang tangani lah. Karena ini masalah-masalah kelas berat. Ya, ya. Tapi yang ringan-ringan saudara belajar tangani. Ya, karena ada roh pemulihan di dalam diri saudara. Amin. Ya, Tuhan akan pakai saudara. Apalagi saudara yang dipanggil jadi gembala seperti Pak Marlon. Itu penting sekali pelayanan begini. Ya, karena ini pelayanan seperti kita membapai orang-orang yang kita layani. Ya, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa, saudara. Ya, saya minta Pak Marlon berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan kita juga akan masuk nanti di dalam doa-doa kita. Kita akan mulai berdoa. Ya, nanti Pak Marlon pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Sekaligus kita berdoa buat doa-doa yang kita akan naikkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami puji Engkau ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 10. Bapa, kami senang mendengarkan firman-Mu ini. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, Amin, gembala-Mu, senang mendengarkan firman-Mu ini di mana banyak berkat yang Kau berikan kepada kami untuk melayani orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang tertawan. Tuhan, kami ingin Engkau pakai memulihkan orang-orang yang tertawan sesuai dengan firman-Mu yang tertulis dalam Yesaya 61 ini. Bapa, pimpin kami Bapa. Pimpin kami Tuhan dalam menjalankan panggilan kami, pelayanan kami. Pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajari kami Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan. Ajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami tinggal Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menjamah kota-kota kami, penduduk-penduduknya. Kau jamah Tuhan, Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa. amin Tuhan. Menjadi jiwa-jiwa yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Menjadi bertambah jiwa-jiwa yang percaya kepadamu. Dan juga kepada negara kami ini Tuhan Yesus. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepadamu. Yang mengaku dan berlutut kepadamu bahwa Engkau adalah Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup. Sehingga mereka juga ikut diselamatkan seperti kami juga ikut diselamatkan. Tuhan, pakailah kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebagaimana Yesaya Engkau urapi, itu juga dengan kami Engkau urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya ampuni dosa kesalahan kami. Sucikan kami, darah-Mu Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.